orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam adalah pengkhianat. Ada nggak pengkhianat di tengah-tengah umat Yesus? Ada nggak, Bang? Ada. Siapa? Judas Iskariot. Itulah yang Anda sembah hari ini. Subhanallah. Inilah yang Al-Quran katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu berada di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah secelaka-celakanya makhluk. Jangan kau membunuh atau menyalib orang-orang yang tidak berdosa. Orang yang benar tidak boleh kamu salibkan, tidak boleh kamu bunuh. Kok Anda mengatakan boleh? Anda temannya syaitan. Gimana ini? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Bahkan Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah kepastian bahwa orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, hari ini Anda menolong setan karena Tuhan yang mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Saya tanya kepada saudara, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Boleh, Bang. Anda menolong setan karena Tuhan yang mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Saya tanya kepada saudara, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Boleh, Bang. Anda saudara setan. Gimana ya? Kan itu sesuai dengan Injil, Bang. Harus tergenapi, Bang. Dia harus dibunuh, Bang. Saudaraku ini nggak takut rupanya bersaudara dengan setan. Itu kan udah perintah Injilnya, Bang. Dia harus dikurbankan loh, Bang. Bahaya ini. Kenapa ada keharusan? Yang perintahkan sopo rupanya? Itu kan sesuai dengan di surat Injil itu dia harus dibunuh, Bang. Nggak ada, itu nggak ada. Buat nebus dosa-dosa manusia, Bang. Walah. Ini apa pula ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, Yeremia 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ajaklah mereka mempersembahkan korban hewan ternak berupa sapi, lembu, kambing, domba. Mana manusianya di situ? Ada nggak? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Jadi yang mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa itu hanya penganut ajaran dewa Molok. Kalau Tuhan, Yeremia 1 nomor 2 jelas mintanya adalah hewan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, korban hewan. Kalau dewa Molok itu jelas korbannya adalah manusia. Ini bahaya ini. Tidak boleh, Bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, yang pertama tadi Anda mengatakan bahwa boleh membunuh manusia yang tidak bersalah, itu perintah siapa? Anda mengatakan perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Sedangkan di dalam Imamat 18:21, janganlah kau korbankan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kesucian nama Elohim. Akulah Tuhan. Saya ulang. Imamat 18 nomor 21. Jangan kau korbankan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kesucian nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendirilah Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan korban dari anak-anak manusia kepada Molok. Gimana itu? Imamat 1 nomor 2, bukan Yeremia, sorry ya. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, harus mempersembahkan persembahan dari ternak, yaitu lembu, sapi, atau kambing, dan domba. Ada manusia? Nggak ada. Nggak ada. Justru kalau manusia berarti dipersembahkan kepada dewa Molok. Nggak takut abang ini? Tadi melanggar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Dibunuh nah Yesus.
Kedua, jangan mempersembahkan manusia kepada dewa Molok, dipersembahkanlah Yesus. Inilah yang Al-Quran katakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah secelaka-celakanya makhluk. Karena itu sudah diajarkan, Al-Quran mengajarkan, Bible mengajarkan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, Yesus gak boleh dibunuh dong. Berarti benar Al-Quran bahwa Yesus yang adalah Isa menurut Islam, orang suci yang tidak boleh dibunuh. Maka Allah mengangkat dia ke sisinya, barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Maka coba Anda lihat apa yang tertuang dalam kitab saudara ketika dikatakan Yesaya 63 nomor 9 dan seterusnya. Bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang kemudian menyelamatkan manusia. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selamat dari zaman dahulu kala. Jadi Tuhan itu menebus. Bukan kambing yang menebus, bukan domba yang menebus, apalagi manusia, bukan. Sedangkan Yesus adalah manusia, itu nggak boleh. Nggak boleh itu, Bang. Jadi kalau Anda bertanya ke saya, siapa Nabi Isa dan siapa Yesus? Saya katakan, ada satu manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, membawa hikmat Injil, mengajak Bani Israel kembali kepada Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya ada satu oknum. Lahir tanpa ayah, dikandung dari perawan suci. Hanya ada satu oknum. Umat Islam menyebutnya Isa alaihissalam, orang Kristen menyebut Yesus Kristus, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMasiah. Sekarang yang diselamatkan di atas tiang salib adalah Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban itu tetap ada. Ternyata penyaliban yang terjadi diimani oleh orang Kristen bahwa yang disalib itu bernama Yesus Kristus. Berarti Nabi Isa kami diselamatkan, sementara Yesus Kristus Anda itulah yang dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah. Sekarang yang Anda sembah siapa? Orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah yang adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Mari kita lihat tunjukannya. Gimana? Kan yang bunuh kan bukan orang Kristen. Orang Kristen kan bukan orang Kristen, tetapi yang menikmati hasil dari dosa itu siapa? Ibarat pembunuh ini adalah pencuri. Mereka mencuri, yang menikmati hasil curian siapa? Kristen. Sama nggak? Sama. Penada Kristen ini penada. Kalau dia kasus pencurian motor, Kristen ini penada. Yang mengeksekusi itu perampoknya, pencurinya. Kristen ini adalah penada alias penikmat. Sesuatu yang dihasilkan dari dosa tetap aja dosa. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh. Siapa yang mengimani pembunuhan sebagai keselamatan? Kristen. Berarti Kristen adalah penada dari dosa. Jadi Islam menjadi tersangka. Gimana? Islam justru yang mengatakan bahwasanya pencurian itu gagal terhadap oknum yang menjadi tujuan pencurian. Yang menjadi korban pencurian salah tangkap. Siapa? Pengkhianat yang dicuri. Kenapa bisa pengkhianat yang dicuri? Karena Tuhan berfirman di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam adalah pengkhianat. Ada nggak pengkhianat di tengah-tengah umat Yesus? Ada nggak, Bang? Ada. Siapa? Judas Iskariot. Itulah yang Anda sembah hari ini. Subhanallah. Masya Allah.